وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Teman-teman, marilah kita bersyukuri seluruh nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat yang kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa hadir berwajah kembali walaupun dalam suasana hujan semalaman. Allah masih menggerakkan kita dengan istiqomah kita, kemauan keras kita, mujahadah kita, sehingga kita tetap bisa istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Kita tema tentang meminta hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkenaan dengan suasana, yaitu suasana memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Jemaah sekalian, Isra Mi'raj itu perjalanan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah, Maka dalam kalimat itu Alladzi asra, dan yang memperjalankan bi'abdi hambanya. Yang memperjalankan itu Allah, dan diawali dengan kalimat tasbih subhana, maha suci Allah dan yang memperjalankan hambanya. Bagi Allah segala sesuatu itu mudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau Allah sudah menghendaki, semuanya mudah. Maka oleh karena itu ayat tentang subhana tasbih ini untuk menghindarkan salah nalar kita manusia. Banyak orang yang salah nalar mengukur kekuasaan Allah dengan nalarnya. Itu yang salah. Karena manusia itu memang mungkin minal ilmi illa qalilahnya, diberikan ilmu yang sedikit pengetahuan. Itu yang dialami dari manusia zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kalau seseorang mengukur kekuasaan Allah dengan nalarnya, maka tidak akan ketemu. Dan juga Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian diterangkan dalam banyak hadis, diperjalankan ke Sidratul Muntaha dalam waktu lailan, satu malam. Ya, satu malam. Nalar manusia tidak akan bisa nyampe, bahkan bisa kufur untuk manusia kalau hanya menggunakan nalar tanpa iman. Dan itu adalah banyak peristiwa-peristiwa ya, yang diperlihatkan
juga wa hamalna dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu peristiwa Nabiullah Nuh dahulu. Ya, salah satu contohnya. Jadi kaum Nabi Nuh itu hanya menggunakan nalar akalnya. Nabi Nuh itu dalam dakwahnya yang paling terpanjang, itu kurang lebih sekitar 950 tahun dakwah. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun ya. 950 tahun beliau berdakwah, hanya 80 orang saja yang mengakui mengikuti Nabiullah Nuh. Banyak kaumnya yang tidak mengikuti Nabiullah Nuh, bahkan membangkang. Maka pada saat Nabiullah Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat bahtera di atas pegunungan, ya, di atas pegunungan. Maka kaumnya mengatakan Nuh ini majnun, gila. Masa membuat kapal bahtera itu di atas gunung, di atas gunung. Itu karena perintah Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Kemudian sampai dengan selesai dibuat, maka Allah turunkan hujan tidak berhenti-henti. Kalau ini baru semalam Nabiullah Nuh itu turunkan hujan itu 40 hari 40 malam berturut-turut. Di Quran dijelaskan 40 hari 40 malam nggak berhenti hujan, dan itu hujannya lebat deras. Kemudian dari bawah tanah itu dipancarkan air sama selama 40 hari 40 malam pancarkan, maka dipertemukan dengan air hujan antara langit dan bumi ini, maka menjadilah gelombang besar, ya. Gelombang besar setinggi gunung itu yang akhirnya bahtera. Nabiullah Nuh itu adalah bisa menyelamatkan 80 orang pengikutnya. Yang lainnya adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena kekuasaan Allah itu, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak terjadi, pasti akan terjadi. Begitu juga banyak peristiwa-peristiwa, bahkan di masa kita, di zaman kita itu pernah terjadi seperti Nabiullah Nuh. Mungkin kita lupa, yang baru ingat kembali barangkali tahun 2004 adanya tsunami, ya, tsunami di Aceh. Itu akan tetap besaran Allah. Tsunami Aceh itu kalau kita melihat daripada peristiwanya, itu adalah diawali dengan gempa bumi di tengah dasar lautan. Kemudian air surut masuk ke dalam, kemudian dimuntahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meluap setinggi 30 meter. Gelombang lautan ke daratan 30 meter dalam kecepatan 360 km per jam, ya, di Aceh mungkin kita 360 km per jam itu menghampas ke daratan, kemudian ditarik lagi oleh Allah sama 360 km per jam masuk ke lautan lagi. Jadi kecepatan dalam satu malam, sama satu malam tuh, ya, malam hari 360 km per jam. Dalam peristiwa itu Allah mematikan 230.000 manusia yang diwafatkan oleh Allah dalam waktu yang sama. Ya, kemudian dinyatakan 275.000 hilang, ya, tidak teridentifikasi siapa-siapanya. Masya Allah. Itu adalah apa? Itu adalah maha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Banyak ditampakkan oleh Allah, ya, dalam hal ini.
Juga zaman-zaman dahulu Nabi Allah Musa misalnya tongkat bisa membelah lautan dan menyelamatkan Nabi Allah Musa dan para pengikutnya dan menenggelamkan kaum Fir'aun. Itu adalah kuasaan Allah. Demikian juga perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu disebutkan. Maka Allah menyebutkan dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi'abdihi hambanya dalam waktu satu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu malam. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman teknologi sekarang mungkin itu lebih mendekatkan bisa itu. Ya. Nah, 1 bulan yang lalu misalnya saya juga merenungi ini. Kita perjalanan ke Mesir, ya, ke Mesir itu dalam waktu semalam, sore berangkat, pagi nyampe di Mesir. Nah itu 1 malam. Kalau ini diceritakan pada zaman dahulu atau orang-orang yang terbelakang dalam pemikiran, maka itu juga akan mustahil. Bagaimana bisa mencapai itu dalam 1 malam ke Mesir? Ya. Mesir habis itu ke Mekah, kemudian ke Madinah dalam waktu yang begitu cepatnya. Ya. Itu dengan kemajuan teknik itu baru kecepatan. Ya, dengan 1000 sekian kilometer per jam pesawat ini. Artinya itu adalah merupakan tanda bersama Allah. Maka Allah menyebutkan dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan besar, ya, perjalanan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak memetik hikmah, ya, hikmah dari perjalanan yang sangat penting dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dan juga sangat dibutuhkan oleh umatnya. Perjalanan Isra Mi'raj itu, bagi Nabi Muhammad penting sekali karena pada saat diperjalankan itu Nabi Muhammad dalam keadaan suasana amul huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan dengan apa? Meninggalnya, wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga meninggalnya pamannya Abu Thalib. Kedua-duanya ini adalah apa? Penopang dakwah Rasul. Abu Thalib betapapun beliau tidak sempat masuk Islam, itu selama perjalanan hidupnya itu melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu adalah orang yang terhormat, yang paling disegani di kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan memusuhi Nabi Muhammad dan dakwah dilindungi itu oleh Abu Thalib. Nah, pada saat tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan sosok pelindung di dalam dakwah. Demikian juga pada saat itu juga beberapa bulan kurang lebih itu adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu termasuk saudagar yang sukses ketika itu. Di kalangan kaum Quraisy sangat dihormati beliau itu, sangat dihormati. Dan dengan dakwah Rasulullah di samping sebagai istrinya, beliau itu adalah orang yang banyak menopang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik itu secara moral maupun secara emosional maupun secara finansial didukung itu. Nah, pada saat itu diwafatkan oleh Rasulullah SAW sehingga kehilangan sosok pelindung dari dalam dakwah. Sedih Nabi Muhammad SAW. Belum lagi dirasakan pada saat itu adalah peristiwa boikot, ya, boikot orang Quraisy terhadap kalangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Boikotnya adalah diantaranya tidak boleh menikah dengan kaum muslimin, zuriatnya tidak boleh menikah kaum muslimin, itu diantaranya. Kemudian tidak boleh berdagang, ya, transaksi jual beli dengan orang-orang muslim, ya. Itu adalah boikot yang dirasakan Nabi. Pada saat
peristiwa itulah pentingnya di-Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, ya, dengan diawali dengan apa? Dibersihkan hatinya Nabi oleh malaikat Jibril, ya, dibersihkan hatinya. Karena apa? Hati yang bersih itu adalah penting di dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sama-sama, ya, dalam melakukan perjalanan menghadap Allah, penting hati yang bersih di dalam mengarungi kehidupan, apalagi dalam urusan dakwah. Kenapa? Hati yang bersih itu akan membuat seseorang menjadi apa? Ya, hilang rasa kebencian terhadap sesama manusia. Penting, ya. Hilang kebersihan. Maka disebutkan ada inna fil jasadil mudghah idza salahat salaha sa'iru amali jasadi wa idza fasadat ya fasadat sa'iru jasadihi. Di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ya. Kalau segumpal darah itu bagus, maka seluruh sekujur tubuh itu akan menjadi bagus. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah sekujur tubuh itu, ya. Betul. Allah wa iyal qalb, kata Nabi, itu adalah hati. Maka dibersihkan oleh malaikat Jibril di dalam perjalanan besar Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, supaya apa? Tidak ada rasa kebencian. Betapapun, ya, kaum yang didakwai madaunya membenci, menghalangi, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW, tidak ada kebencian. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan itu apa? Untuk membinasakan dengan membalikkan gunung, Nabi enggak tertarik dengan itu. Nabi Muhammad SAW berupaya apa? Karena mereka hakikatnya adalah tidak mengerti dengan apa yang didakwakan kebenaran dari dakwah Rasulullah SAW. Jadi hilang. Jadi hati yang bersih itu akan menghilangkan rasa kebencian sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, menjadi orang yang pemaaf. Itu penting di dalam perjalanan kehidupan manusia, termasuk Rasulullah SAW, sehingga menghadap Allahnya itu dengan tulus, ya. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra saat itu apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW berkepentingan apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Linuriyahu min ayatina, ditunjukkan kebesaran Allah. Memperhatikan kebesaran Allah itu adalah dalam apa? Mengukuhkan, menguatkan iman, mengiman. Kalau kita diperlihatkan dengan melihat dengan secara jelas bagaimana tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, maka disitulah akan hilang keraguan, ya. Hilang keraguan tentang iman. Yang semula ragu akhirnya yakin, bahkan menjadi ainul yakin, melihat kepala sendiri, mata kepala sendiri, sampai dengan hakul yakin, mencapai keimanan yang benar iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan tentang di akhirat itu ada, ya, diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan itu surga, ini neraka, al-jannah, an-nar. Ini adalah surga, jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha itu berdampingan dengan jannatul ma'wa, tempat tinggalnya orang-orang siapa? Para nabi-nabi Allah, para asyuhada, para siddiqin, para as-sadiqin, itu akan tempat kembalinya. Jadi Sidratul Muntaha itu berdekatan, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh tempat kembalinya nanti orang-orang yang taat, as-sadiqin, yang di jannatul ma'wa itu. Dan juga Rasulullah diperlihatkan apa? Linuriyahu min ayatnya, mengenai bagaimana keadaan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tempatnya orang-orang yang mukadzibin, orang-orang musyrikin, orang-orang yang fasikin, yang fasik. Yang fasik itu adalah al-kharijin 'an ta'atillah,
Ya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya demikian ini nanti di neraka. Mereka akan berteriak-teriak, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzii kunna na'mal. Itu diperlihatkan, wahum yastarihuna fiha, berteriak-teriak. Gemuruhnya neraka itu adalah berteriak-teriak yastarihuna fiha, karena begitu dahsyatnya azab Allah di neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzii kunna na'mal. Para penghuni neraka itu pada menyesal, dengan meminta kepada Allah, akhrijna ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzii kunna na'mal. Niscaya pasti kami akan beramal soleh, ya. Tidak sebagaimana ya, dahulu ketika Engkau hidupkan kami di dunia. Tapi apa jawab Allah? Nah, ini adalah yaumul jaza. Ini adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan. Awalan nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dahulu sudah aku berikan kesempatan kamu umur di dunia untuk bertobat, beramal soleh, tapi kamu tidak engkau manfaatkan umurmu itu. Awalan nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Sudah aku datangkan berbagai macam peringatan, ku turunkan, utus para rasul, ku datangkan Al-Quran, berbagai macam peringatan-peringatan yang terjadi peristiwa dalam masa umurmu, tapi kau tidak mengambil peringatan itu untuk kamu menjadi orang yang senantiasa berubah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan diperlihatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ada ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri, dan juga menjadi hakul yakin yang untuk ditebarkan. Maka karena itu penting sekali linuriyahu min ayatina, bagi kita kalau ingin iman yang kokoh itu perbanyaklah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat Allah, ini ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada kauniyah. Ayat yang kauniyah itu yang dihamparkan oleh Allah di muka bumi ini, ya, kauniyah. Ya, bagaimana penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi kalau disebutkan di dalam ayat kauniyah, itu wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, Allah itu menciptakan langit dan bumi cukup waktu dengan 6 hari saja. Nah, itu kalau kita ngalah kita nggak akan mungkin. Bagaimana menciptakan alam jagat raya ini, langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Bagi Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah, sangat mudah. Nah, oleh karena itu adalah pentingnya kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu dalam Quran yang qauliyah maupun yang kauni yang dihamparkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, dengan laut-laut yang sangat dalam tidak bertepi, Allah menurunkan hujan dari langit yang begitu banyaknya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah ayat-ayat Allah. Bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan diri kalian sendiri saja, itu ada tanda besar Allah sangat luar biasa. Dan diri kita itu, bagaimana struktur tubuh kita. Oh, dulu kita masuk dalam alam rahim ibu kita dalam waktu 9 bulan 10 hari. Kita bisa bernafas di dalam tubuh yang tertutup, ya. Kita diberikan rezeki konsumsi oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini di alam itu adalah termasuk tanda-tanda kuasa Allah. Kemudian kita dilahirkan sampai dengan sekarang ini, ya, perkembangan tubuh kita dengan berbagai macam jasad tubuh kita, ada hati, ada jantung, ada saraf, ada macam-macam yang luar biasa. Kalau kita jarang memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu yang akan menjadikan lemahnya iman kita. Maka itu adalah perlu diperlihatkan. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj itu adalah
diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya. Linuriyahu min ayatina, pentingnya itu. Dan kalau iman kita kokoh itu akan apa? Menjadikan satu pengaruh dalam ketaatan kita kepada Allah, yaitu istiqomah, itu istiqomah ketaatan pada Allah. Jiwa menjadi tenang dan tentram. Itu adalah karena apa? Iman kita yang kokoh, melihat, memperhatikan. Jadi itulah yang kedua, hikmah diantaranya Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terbesar kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Apa itu? Tasrih, ibadah, salat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dididik oleh Allah bagaimana cara untuk menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa cara? Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah tasrihnya diturunkan pada saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, itu salat. Karena salat itu apa? Merupakan hal yang asasi, ruknun asasi fil Islami. Itu imaduddin, rukun yang paling mendasar. Salat itu sesuatu yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh hambanya. Imaduddin sebagai tiang agama. Kalau salatnya manusia ini hambanya itu bagus, akan berpengaruh pada amal-amal yang lain menjadi bagus. Salat itu imaduddin. Faman aqama faqad aqama ad-din, faman hadama faqad hadama ad-din. Itu seperti tiang. Kalau sholatnya ambruk, rusak sebagai tiang agama, maka agama seluruhnya akan jadi ambruk. Maka penting. Itu rukun asasi fil Islam. Sholat itu yang disyariatkan oleh Allah pada saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka penting ajarkan sholat untuk anak-anak kita itu sejak dini. Ya. Kenapa? Sholat itu apa? Rukun asasi fil Islam. Dan di dalamnya ada termasuk apa? Silatum bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah silah. Salat silah. Silah itu apa? Menjalin hubungan. Menjalin hubungan. Kalau kita sesama makhluk, silaturahim. Salat itu silah. Ya. Silah. Silatum bainal abdi wa rabbih. Ya. Jadi jalan hubungan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin menjalin hubungan baik dengan Allah, jalankan itu ibadah sholat. Sholat penting. Kenapa? Di dalamnya terdapat apa? Dzikrillah, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah li dzikrillah, sholat itu, ya, untuk apa? Dzikir kepada Allah. Maka di dalam surat Tuhan sebutkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sebutkan di Quran Allah memperkenalkan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu dzikir kepada Allah. Maka kalau kita menjalankan sholat, ya betul-betul kita dalam rangka dzikir kepada Allah dari awal sampai akhir, dari takbir sampai dengan salam, itu isinya dzikir kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, maka intinya adalah dzikir. Maka mengingat hal-hal yang lain itu harus dihindarkan. Dan itu upaya para setan itu tidak rela kalau hambanya bisa menjalankan ibadah sholat dengan sempurna. Kenapa? Sholat tadi menjadi pangkal daripada ibadah-ibadah yang lain. Sempurna. Maka ketika fi hadris sa'ah, hadirnya waktu sholat, setan-setan itu ditebarkan pada kalangan manusia, alam manusia. Itu dalam kitab Tarbiyul Ghafilin yang diterangkan di sana bahwa setiap hadirnya waktu sholat,
itu iblis memerintahkan junudahu, pasukan-pasukannya untuk menebar, yatafarraq, berpisah semua untuk menemui apa? Kalangan manusia. Supaya apa? Mereka sibuk dengan urusan dunia yang kemudian lalai dengan ibadah sholat. Ibadah sholat. Kalau ternyata dia berhasil untuk menyibukkan dia supaya tidak sholat, maka berupaya bagaimana saat sholat menyibukkan orang yang sholat dengan urusan dunia, dengan urusan dunia. Jadi urusan dunia disibukkan di dalam urusan sholat. Maka kalau kita akan sering, kalau kita sholat Allahu Akbar, bukan ingat Allah, ingat yang lain, urusan dunia yang kita luar biasa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari, itu yang paling banyak ingatnya. Malah ingatnya kepada Allah cuma sedikit. Jadi itu adalah termasuk adalah bagaimana keberhasilan yaitu para syaitan untuk membisikkan, itu. Maka oleh karena itu sebelum sholat itu banyak doa itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebelum sholat, sebelum kita mengangkat tangan takbir, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan dan bisikan syaitan. Itu penting. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun, dan berlindung kepadamu ya Allah untuk kehadiran mereka. Itu penting. Kenapa? Begitu memang caranya syaitan untuk menggoda hambanya yang musallin. Maka orang musallin itu banyak apa yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, gitu ya. Jadi banyak yang lalai dengan sholatnya. Dalam sholatnya lalai zikir kepada Allah, selesai sholat juga lalai dengan zikir kepada Allah. Itu keberhasilan setan. Jadi kalau tidak berhasil menggoda mereka, menyibukkan supaya tidak sholat atau mengundur-mundur waktunya sholat, begitu mereka berhasil menjalankan ibadah sholat, upaya syaitan itu adalah bagaimana dia mengganggu untuk menyibukkan hatinya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak berlindung ketika sebelum sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya dijauhkan dari syaitan. Jadi itu kalaupun itu tidak berhasil, maka syaitan itu mencoba untuk apa? Untuk mengganggu, tidak menyempurnakan rukuknya, untuk tidak menyempurnakan sujudnya, untuk tidak menyempurnakan doa-doanya, untuk tidak menyempurnakan bacaan-bacaannya di dalam sholat. Baik sholat dikacaukan oleh syaitan. Oleh karena itu kita berupaya untuk bagaimana menyiapkan diri sebelum ibadah sholat itu dipersiapkan betul, seperti hati Rasulnya dibersihkan itu. Jadi sebelum kita perjalanan menghadap Allah, sholat itu sudah kita persiapkan sejak dari rumah. Sejak dari rumah itu kita persiapkan. Bahkan kalau bisa intidhar sholat, ba'da sholat, kita mencoba untuk apa? Setiap waktu itu kita menunggu sholat, sesudah kita sholat. Jadi kita kalau kita sholat subuh seperti ini sudah mempersiapkan diri, nanti kita sholat duhur, hati kita sudah kita persiapkan. Nanti setelah kita sholat duhur, hati kita intidhar sholat, menunggu waktunya sholat asar, kita persiapkan dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, yang tidak mengandung unsur maksiat. Itu penting. Apakah wajib sholat dari zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu persiapan hati, menata hati. Jadi makanya tentu kita berupaya. Maka syaitan itu menggodanya begitu caranya. Jadi kalau nggak berhasil menyibukkan ketika supaya tidak sholat atau menunda-nunda sholat, begitu dia menjalankan sholat, menyibukkan hatinya untuk bukan memikirkan zikir kepada Allah, mereka memikirkan dengan urusan-urusan dunia. Kalau itu tidak berhasil, maka syaitan menggodanya adalah untuk tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan mengenai sujudnya, tidak menyempurnakan mengenai bacaan-bacaannya, tidak menyempurnakan doa-doanya. Padahal sholat itu adalah wasilah limunajatillah. Sholat itu adalah wasilah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu apa? Berbisik dengan Allah, curhat
keluh kesah kita sampaikan kepada Allah pada saat sholat, itu munajat kepada Allah. Maka penting sekali kita ketika sholat itu munajat kepada Allah, dari awal sampai akhir. Itu isinya adalah doa munajat kepada Allah. Setelah kita menagungkan bertasbih kepada Allah, kita berdoa kepada Allah pada saat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa jawab daripada Allah ketika hambanya itu adalah hada li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah hambaku dan ini adalah untuk hambaku. Akan kuberikan itu apa yang kau minta. Maka betul-betul kita hayati ketika doa-doa yang ada di dalam sholat itu kita hayati betul-betul apa bermunajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahakan semua diriku sebagai hamba-Mu ya Allah untuk beribadah kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan terhadap semua gejolak-gejolak dalam urusan kehidupan. Kemudian ini ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ya Rabb, jalan yang senantiasa, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan di antara mereka. Siapa itu? Jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang as-siddiqin, jalannya orang-orang as-shalihin. Itu kita minta kepada Allah. Curhat kita kepada Allah dalam sholat itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawablah hadza li'abdi wa li'abdi masalah. Ini adalah hak untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia diminta. Kita minta untuk dalam sholat. Ketika duduk di antara dua sujud, dua Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kita doa kepada Allah, minta kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Kita minta ampun dosaku. Kenapa? Manusia itu tidak pernah lepas daripada kesalahan-kesalahan. As-shalawatul khamsi, ya, salawat 5 waktu itu adalah mukaffaratun bainahuma. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kecuali yaitu kesalahan dosa besar yang harus dilakukan dengan taubat kepada Allah. Kita minta Rabbi firli, ampunlah dosaku ya Allah. Supaya apa? Kita betul-betul diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai perjalanan setelah kematian kita itu penting. Kenapa? Jangan sampai ketika perjalanan di hidup kita bergelimang dengan dosa, ketika kita wafat masih banyak bergelimang dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Sungguh sangat berat ketika perjalanan menghadap Allah apabila dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti perjalanan di alam barzakh, dosa kita belum diampuni Allah, ya. Berikutnya dia berhisab, dihisab dengan perjalanan dosa kita masih banyak. Maka diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Kita mukaffaratun bainahuma. Kita jalankan dengan ibadah sholat Rabbi firli. Minta betul-betul kepada Allah. Jadikan sholat ini adalah wasilah munajat kita kepada Allah, ya. Rabbi firli. Itu adalah ala Islam ya. Warhamni, kemudian kasih sayangilah aku ya Rabb. Rahmatilah aku ya Rabb. Minta dirahmati oleh Allah, ya. Dengan sholat kita ini diminta rahmat kepada Allah supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibuni ya Rabb, tutupilah aib-aib kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Minta, ya, minta kepada Allah supaya disempurnakan amal-amal kita. Karena manusia itu banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Salat menjadi sarana untuk meminta kepada Allah untuk sempurnakan. Wajibuni ya Allah, sempurna. Warfa'ni, angkatlah derajatku, ya, derajatku. Minta kepada Allah, warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, sebagai derajatnya orang-orang yang saleh yang lainnya. Minta kepada Allah, ya. Maka ada dua, ya, ketika tahiyat itu adalah Rasulullah pernah menyampaikan salam pada Allah tidak jauh ketika Isra Mi'raj. Tapi begitu diajak
diajarkan malaikat Jibril ucapkan doa tahiyyatul mubarakatus shalawat ibadillah. Itu baru Allah menjawab Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab ketika Rasulullah menghadap sahabat Sidratul Muntaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita baca kan. Tahiyyatul mubarakatus shalawat thayyibatu lillah. Itu ucapan salam Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawabnya Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu disabnya, dijawabnya. Maka kita baca di dalam tahiyat. Kemudian Rasulullah apa? Menjawabnya lagi Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri Rasul, memikirkan umatnya. Ya Assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan ada dalam diri kami. Wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ya, hamba-hamba Allah yang saleh semua dimintakan, termasuk kita yang para musalli. Maka sholat itu pentingnya, keindahannya kita sebagai orang soleh. Ya, hamba Allah soleh itu saling mendoakan satu sama lain setiap waktu sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin wa asyhadu an la ilaha illallah ya asyhadu anna Muhammadan. Itu adalah, maka itu diantaranya doa di dalam sholat itu. Ya warfa'ni warzuqni, curhat kita, ya Allah warzuqni, berikan kami rezeki ya Rabb, ya, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang ziyadah al khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Kalau rezeki yang berkah itu adalah ziyadah al khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Jadi semua akhirnya Pak, umur semakin tua semakin baik amalnya. Itu adalah rezeki yang berkah. Walaupun kasih rezeki yang harta yang sedikit, tapi bermanfaat untuk ibadah, meningkatkan ibadah. Itu adalah rezeki. Kita warzuqni, minta kepada Allah. Warzuqni, berikan kami rezeki. Wahdini, ya Allah berikan kami hidayah, bimbingan. Bimbinglah kami ya Allah dalam kehidupan mengarungi itu. Bagaimana cara-caranya? Itu ditunjukkan, supaya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, berikan kami kesehatan. Ya. Lengkap itu doa dalam sholat. Sehatkanlah kami ya Allah, wa'afini, zahir dan batin. Ya, kesehatan zahir dan batin. Wa'afini, afiat, maka sehat wal afiat. Ya, afini. Jadi kesehatan zahir dan batin, bukan hanya zahirnya, tapi batinnya pun disehatkan oleh Allah. Wa'afani, dan maafkanlah aku ya Allah. Maka itu adalah sholat, itu adalah wasilah limunajatillah. Ya, sholat itu adalah wasilah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang memahami ya tentang bagaimana hakikatus sholat, hakikatnya sholat, malah merasa tidak cukup dengan sholat wajib. Merasa tidak cukup dengan sholat wajib itu, ingin disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Maka di situ disebutkan tuh, ya, aqimis sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini sholat wajib nih. Aqimis sholat yang saya bacakan dalam imam tadi di rakaat pertama. Aqimis sholata, dirikanlah sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sejak tergelincirnya matahari ila ghasaqil, sampai bertemunya gelapnya malam. Itu sholat apa? Itulah zuhur, ya, zawal syams, ya, kemudian asar, isya, maghrib, dan isya. Itu Al-Quran al-Fajri, dan sholat Quran yang bacaan yang sangat dipersaksikan di para malaikat itu sholat subuh. Gitu, ya, sholat subuh. Itu adalah mengenai sholat wajibnya 5 waktu ini, ya, 5 waktu ini. Itu sholat tadi itu kisah. Kemudian ditambahin gitu lah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka di waktu malam, sebagian malam, fatahajjat, bertahajudlah kamu. Diperintahkan Allah sholat tahajud. Ya, di waktu malam. Sholat tahajud itu fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai nafilah. Nafilah itu apa? Ibadah tambahan buatmu. Maka bangunlah kamu malam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah tambahan sholatmu yang wajib itu. Maka kita berupaya untuk bangun malam.
bangun malam. Di dalam surah Al-Muzammil sebutkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yang tiduran gitu, selimut. Qumil laila illa qalila, kamu bangunlah illa qalila, menaikkan sedikit saja kamu tidurmu. Banyaklah waktu malammu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu, setengah malam, ya, setengah malam. Awilkus, atau kurangi sepertiga malam, atau auzid alai, bertambah 2/3 per malam, 2/3 malam. Itu ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang senang ibadah sholat, kurang dengan sholat wajibnya, ingin tapi nafilah, ibadah tambahan. Dan disebutkan ayat yang kedua, saya baca di dalam rakaat yang kedua, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit dia tidurnya, banyak menghidupkan malamnya. Kita termasuk itu atau tidak? Ya, banyak tidurnya atau banyak menghidupkan malam kita? Yaitu kita ada rasa kurang dengan salat wajib. Itu kita lakukan. Jadi sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu kurang lagi, ya, duha, salat duha kita jangan sampai hilang kesempatan kita sama doa-doa salat duha, masya Allah, ya, yang sangat bagus diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat wajib, qobliyah, ba'diyah, itu kesempatan kita semua untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang banyak tergoda oleh syaitan tadi itu. Ya, sempurnakan dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah itu. Dan bahkan kalau perlu kita meneladani, ya, yaitu Bilal, sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu adalah mantan budak yang dimerdekakan, kemudian masuk Islam, masya Allah. Itu adalah diceritakan Rasulullah SAW adalah penduduk surga yang sangat mulia. Ya. Setelah sholat subuh ditanya Rasulullah, wahai Bilal, amal apa kamu yang istimewa? Kok saya semalam mendengarkan, ya, hentakan sendalmu yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanya Rasulullah, wahai Rasul, saya ini adalah gak ada amal yang istimewa kecuali saya ini istiqamah menjaga wudu saya. Dan ketika saya batal wudu, ada hadas kecil, saya langsung berwudu, menyempurnakan wudu saya. Kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Itu Bilal. Jadi ketika kita misalnya berhadas kecil, ya, atau tertidur, ya, atau bahkan ingin mujaddad, memperbarui wudu kita, itu coba kita teladani Bilal. Kelopak sendalnya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia ahlul jannah, ya, ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amalnya itu ada istiqomah, senang dengan ibadah salatnya itu. Jadi begitu wudu, begitu, ya, hadas kecil, kentut atau tertidur yang membatalkan wudu, ya, bahkan kadang-kadang berbaring wudunya, habis menyempurnakan wudunya, kemudian langsung sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah syukrul wudu. Ya, itu kalau bisa kita ini kan apalagi seumur kita penting ini. Ya, akhirnya kita terjaga wudu, sholat, jaga wudu kita. Karena jaga wudu itu penting. Apa supaya apa? Kita dalam keadaan bersih, suci, zahir dan batin kita. Itu jaga wudu itu. Dan ini yang dipraktikkan buya saya. Buya saya itu dulu setelah saya diajak ceramah, buya saya itu di Jawa Timur, termasuk ulama di Jawa Timur, ketika saya dampingi kentut di perjalanan, itu langsung berhenti nyari musola atau masjid untuk berwudu. Sempat-sempatkan seperti itu. Tidak mau di dalam perjalanan di dalam keadaan kotor. Wudu, sungguh masya Allah, itu melanjutkan perjalanan lagi, itu wudu. Ya, itu. Maka itu yang diistiqomahkan. Dan saya melihat akhir-akhirnya masya Allah cukup bagus sih. Jadi paginya biasa itu ceramah di satu tempat, walimatul urus, ya, duhur pulang, habis duhur pulang beliau sholat duhur berjamaah, kemudian duduk di kursi meja untuk mempersiapkan sholat ceramah malamnya dalam keadaan
menulis itulah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi disuruh tolong bikin aku kopi, bikin ke dapur sebentar, balik sudah wafat beliau aja. Jadi itu termasuk orang-orang yang menjaga wudu. Yang itu harus perlu kita teladani. Termasuk Bilal bin Rabah tadi, itu ada teladan. Jadi ketika dalam keadaan hadas kecil apalagi hadas besar itu langsung berwudu, menyempurnakan wudu, kemudian diikuti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah, jadi Bapak kalau kita jalan hemat sekali kita akhirnya apa? Tadi sholat itu silatum bainal abdi wa rabbih. Kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Yang kedua apa? Ada lidzikrillah, untuk kita senantiasa ingat kepada Allah. Jangan sampai kita tamna'ul ghafil. Kita menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan rezeki itu. Dan ketiga adalah untuk apa? Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatu persoalan hidup kita yang selama ini yang banyak bermacam-macam ujian Allah, ya fitnah dunia itu kita semua tumpahkan di dalam waktu sholat itu. Perbanyak waktu, jadi kita merasa kurang dengan oleh karena itu sholat jangan sampai menjadi hal beban, kewajiban. Malah justru yang baik bagi seorang muslim adalah sholat itu adalah kebutuhan, bukan beban. Kalau sholat jadi beban, wajib beban saya jadi repot dengan sholat, ya. Maka itu menjadi orang-orang yang berat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu termasuk hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu apa? Itu. Jadikan sholat adalah untuk apa? Silatul bainal 'abdi wa rabbih. Salat jadi silah, wasilah limunajatillah, untuk bermunajat kepada Allah. Dengan salat kita untuk apa? Lidzikrillah, mengingat Allah. Maka permisraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi kebutuhan. Andai kata tidak ada syariat salat, masya Allah, kita akan jadi apa? Ya, maka banyak orang yang tidak salat itu apa? Ya stres, ya. Diuji sedikit aja sudah stres gitu. Kenapa? Dia tidak menjadikan sholat sebagai apa? Untuk hubungan dia kepada Allah. Jadi akhirnya apa? Begitulah jadinya. Jangan sampai kita termasuk orang yang kalah dengan, maka diundang oleh Allah berkali-kali setiap orang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu keberuntungan apa? Keberuntungan. Ayo kita ambil keberuntungan, ayo ambil kemenangan. Itu diundang kepada Allah. Bahkan kalau perlu tadi itu, kalau bisa jangan sampai nunggu dipanggil. Kita datangnya sholat nunggu dipanggil dulu baru datang. Kalau bisa kita persiapkan tuh. Kayak kita rapat-rapat bisnis ya di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan gitu. Kita mempersiapkan nanti rapat jam berapa gitu. Ya rapat jam berapa sekian, sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan hal-hal yang penting untuk kita bahas. Ya datang lebih awal 10 jam ininya. Begitu. Kita kan sering banyak kan nunggu dipanggil dulu. Kalau nggak kaya ala sholat kita nggak berangkat. Ya, kalau perlu kita harus menyiapkan diri itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah bukan beban melainkan kebutuhan kita. Maka didiklah anak-anak kita dengan sholat. Itu doa Nabi Ibrahim yang saya katakan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itulah mereka perlu kita ambil itu doa maksud. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Rabb jadikanlah kami orang yang senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucu-cucu kami. Minta anak cucu itu dzurriyyat itu bukan hanya anak saja, anak cucu. Jadi anak kita, anaknya anak-anak kita, anaknya anak cucu-cucu kita, itu dzurriyyat. Ya. Nabi Ibrahim makanya banyak karunia Allah, keturunan soleh para nabi. Dari 25 nabi, ya yang menjadi nabi diangkat nabi derajatnya 19 nabi dari 24 adalah keturunan dzurriyyat Nabi Allah Ibrahim. Kita perlu belajar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Engkau yang mengabulkan doa. Rabbana firli, ampunlah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan orang-orang mukmin. Itu Masya Allah bagus. Tidak ada harapkan kalau ingin jadi orang muqim sholat, sehingga betul-betul tasyrik ibadah sholat yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra dan Mi'raj betul-betul merupakan kebutuhan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, dan anak-anak cucu kita menjadi muqim sholat yang senantiasa memberikan sholat untuk kita semua. Bila kita tutup, karena tadi tidak ada tanya jawab ya. Ya, tanya jawab kita tutup dengan doa sama-sama. Mudah-mudahan dari yang 3 hal tadi, bahwa pentingnya satu membersihkan hati seperti yang dijalankan Nabi Malaikat Jibril kepada Muhammad, yang bersihkan hati kita dalam mengarungi kehidupan dan dakwah. Ya, bersihkan hati itu penting supaya tidak ada kebencian sesama hamba Allah. Ya. Yang kedua adalah pentingnya linuriya min ayatnya, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengukuhkan iman kita. Dan yang ketiga adalah pentingnya kita menjadi muqim sholat yang mendirikan sholat. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan petunjuk dan hidayah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ni'ama wa yakfur mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa li azwajina wa li awladina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair, waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik, waj'alna min ibadika as-salihin, waj'alna min ibadika as-salihin, waj'alna min ahlil jannah. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa akhirna bis-salihin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah.